itu higiene perusahaan. Ya, sekali lagi kalau dalam higiene perusahaan, sasarannya adalah fisik bangunan. Dan yang digunakan adalah ilmu teknik. Kemudian ilmu kesehatan kerja atau occupational health itu adalah spesialisasi dari ilmu kesehatan atau kedokteran yang sedemikian rupa dilakukan agar pekerja dan masyarakat itu menjadi sehat, yaitu melalui pemeriksaan fisik, mental, dan sosial, melakukan tindakan promotif, preventif, protektif, kuratif, disability limitation, dan rehabilitatif. Nah, sedemikian rupa, kalau ilmu kesehatan kerja, itu sasarannya adalah manusia. Dan ilmu yang dikerjakan adalah ilmu-ilmu kesehatan. Dengan demikian, higiene perusahaan dan kesehatan kerja atau Hiperkes atau K3 itu adalah persatuan dari ilmu-ilmu teknik dan ilmu-ilmu kesehatan. Sehingga itu zaman dulu Hiperkes itu adalah perkawinan antara ilmu teknik dengan ilmu kesehatan. Tetapi sekarang difahami dan disebarluaskan bahwa Hiperkes atau K3 itu adalah multidisiplin. Jadi bukan lagi monopoli orang-orang teknik dan orang-orang kesehatan. Karena kenyataannya sekarang banyak sekali ahli hukum, psikolog pun juga mempelajari ini Bapak Ibu bisa melihat definisi tadi. Nah sekarang saya akan mengambilkan contoh bahwa K3 ini multidisiplin, ya. Banyak ahli sekarang mempelajari K3, kemudian langsung ke bawah. Saya akan memperlihatkan bagaimana aplikasi di dalam layanan primer. Ya, terus ke bawah. Nah, ya stop misalkan. Oh, tadi yang di atasnya, ya. Nah, dalam aplikasi misalkan di tempat kerja itu bisa saja terjadi pekerja semalaman tidak tidur. Sehingga pagi hari pada waktu melakukan pekerjaan, dia mengalami kecelakaan. Kemudian pada saat akan bekerja, paginya dia tidak sarapan. Sehingga pada saat bekerja, produktivitasnya turun. Nah, inilah Bapak Ibu. Coba di atasnya, di atasnya. Upah tadi, upah. Ya sudah di sini aja. Sehingga kecukupan upah itu akan berhubungan dengan kecukupan pangan, kecukupan gizi. Sehingga kalau stop situ aja, Mbak. Nah, kalau upahnya tidak cukup, maka dia akan rawan mengalami kecelakaan. Nah, inilah artinya bahwa dokter layanan primer harus memahami seperti itu. Nah, khusus seperti yang saya katakan ini, Bapak Ibu, sebulan yang lalu di masa corona ini, itu BPJS Pusat memberikan pekerjaan kepada saya untuk melatih para dokter-dokter mitra BPJS di Jogja, agar para dokter itu memahami penyakit akibat kerja. Nah, karena BPJS tahu bahwa para dokternya tidak tahu apa itu penyakit akibat kerja. Sehingga dalam hal ini, tidak hanya kecelakaan yang bisa terjadi di tempat kerja, tidak hanya penyakit yang bisa terjadi akibat bekerja, tapi juga bisa terjadi akibat upah yang tidak cukup, maka anaknya menjadi tidak sekolah. Akibat upah yang tidak cukup, bangunan rumahnya buruk sekali, sehingga bisa mudah terbakar, tadi seperti Prof. Faisal katakan tadi. Rumah-rumah kumuh di Kulon Progo itu mudah terbawa oleh tanah yang longsor, ya. Itu penemuan Prof. Dwi Korita, mantan rektor UGM, di Kulon Progo banyak sekali ditemukan tanah-tanah yang mudah longsor.
Nah, itu adalah tempat-tempat bekerja yang bekerja hanya mendapatkan upah yang rendah sekali. Sementara untuk mencari tempat yang lebih bagus, mahal sekali. Ya. Sekarang ini dinaikkan. Nah, ya, stop. Stop, sini aja. Ini Bapak Ibu, contoh penyakit akibat kerja yang sebulan yang lalu BPJS Pusat itu memberi surat saya agar dokter-dokter mitra BPJS harus mengenal apa itu penyakit akibat kerja. Ini contohnya Bapak Ibu bisa membaca Minamata. Penyakit Minamata ini adalah penyakit yang terjadi akibat bekerja di tambang emas. Nah, akibat bekerja di tambang emas, maka pekerja itu terpapar Hg, hidrargirem, air raksa. Nah, ini berbahaya. Di Kulon Progo banyak sekali orang-orang kita, manusia kita, saudara kita yang terpapar merkuri. Kemudian plumbisme. Plumbisme ini adalah sebuah gejala yang dalam bahasa Inggris disebut plumbism. Itu adalah akibat terpapar timbal. Nah, terpapar timbal dari mana? Orang bisa terpapar timbal karena banyak berjalan di jalanan atau naik motor di jalanan, dia menghisap asap mobil atau asap motor. Tukang becak, polisi, satpam, pengemis, itu banyak yang terpapar timbal, sehingga mereka menderita plumbism. Ini loh ya, jadi dokter layanan primer harus tahu ini. Kalau tadi Prof. Faisal gambarannya kan luas sekali ya, general sekali. Kalau saya spesifik sekali. Langsung menuju ke tempat di mana dokter layanan primer harus paham. Kemudian siderosis. Siderosis ini adalah keracunan besi, Bapak Ibu. Ini orang-orang di daerah Sleman, ya, Jalan Kaliurang ke utara itu. Saya berdasar penelitian saya bisa membuktikan bahwa orang-orang di Sleman banyak yang terpapar besi. Karena air dari sumur-sumur di Sleman itu kalau sekali angkat dari sumur, itu kemerah-merahan warnanya. Nanti setelah dibiarkan semalam aja menjadi putih. Kenapa? Karena besinya tinggi. Ya, bukan salahnya kita tinggal di Sleman, karena memang kita tinggal di lereng Merapi. Ya. Jadi inilah yang tadi Prof. Faisal katakan, banyak sekali faktor risiko di Jogja itu. Jogja memang daerah wisata gempa, daerah wisata landslide, ya. Jangan naik, turun lagi, Pak. Turun lagi. Ya. Nah, tadi siderosis, kemudian sementosis. Sementosis ini akibat terpapar semen, Bapak Ibu. Orang-orang di sekitar Semen Cibinong, orang-orang di sekitar Semen Holcim di Cilacap, itu banyak yang menderita sementosis. Ya karena debu semennya terbang kemana-mana oleh mereka. Sama seperti itu nanti silika menyebabkan silikosis, kaolin menyebabkan kaolinosis, stan menyebabkan stanosis, beryllium menyebabkan berylliosis. Ini bagian dari penyakit akibat kerja dan masih banyak sekali ya. Sekarang ini dinaikkan faktor risiko kerja. Nah, Bapak Ibu, di tempat kerja ya, itu ada kebisingan, ada getaran, panas, ya, macam-macam logam berat. Ini semua yang mesti harus diperhitungkan. Jadi dokter layanan primer harus memahami faktor risiko akibat bekerja. Tadi saya katakan bahwa 7 ilmu kesehatan kerja atau K3 kebencanaan, itu harus memahami seperti ini dan melakukan penanganan secepat mungkin dan diutamakan pencegahan, bukan penanganan, bukan kuratifnya. Jadi yang paling penting adalah pencegahannya. Sehingga promotif preventif, mereka pekerja menjadi pintar, mereka diajari bagaimana menggunakan alat pelindung diri, bagaimana melakukan pencegahan, itu yang utama. Kuratif itu belakangan saya. Nah, walaupun begitu, ini bulan lalu jadi keluhan BPJS Pusat, ya, sehingga sekali lagi para dokter layanan primer di seluruh Indonesia
silahkan mempelajari K3. Ya. Bisa penyakit akibat kerja, bisa penyakit akibat lingkungan. Ya, terus lagi dinaikkan, Pak. Dinaikkan ini. Nah, termasuk diantaranya sebab gizi kerja, ya, makan atau belum, makan siang atau belum. Karena kalau tidak sarapan, risikonya akan terjadi anemi, maka produktivitas turun. Tidak makan siang, anemi, produktivitas turun. Ya. Kemudian kelelahan kerja, lah ini juga. Bahwa kelelahan kerja bisa diatasi dengan cukup istirahat, pijat elektronik, tapi pijat elektronik ya hati-hati ya, karena dalam paparan yang tertentu arus listrik itu menimbulkan kanker juga. Ya. Nah, dari saya, seperti itu pengantar saya untuk K3 kebencanaan. Artinya K3 kebencanaan itu adalah bagaimana pencegahan dan perlindungan bisa kita lakukan supaya bencana yang lebih besar tidak akan terjadi. Saya ambilkan contoh bencana yang besar yang terjadi, misalkan yang terjadi pada saat ini pandemi sudah jelas ya, adalah bencana non alam. Kemudian lagi di Banyuwangi itu kan banyak sekali nelayan. Kemudian akibat terjadinya tsunami, maka banyak perahu nelayan yang terbalik, sehingga banyak korban terjadi. Kemudian juga bencana di Selat Sunda, itu yang terjadi pada tahun 2019 kemarin, walaupun tidak disebut sebagai bencana nasional. Kemudian darurat tambang, ya. Darurat tambang. Kita punya tambang merkuri di Ambon, tambangnya ilegal di Jambi. Itu semua rawan sekali untuk menimbulkan bencana, sehingga akhirnya ditamakan ada tindakan pencegahan. Jadi tadi disinggung oleh Prof. Faisal, perlunya assessment dilakukan supaya apa? Tindakan yang lebih awal bisa dilakukan. Nah, walaupun begitu, selalu saja pihak pemerintah menekankan perlunya mandiri siaga. Jadi siaga mandiri maksud saya. Jadi jangan bergantung kepada pihak lain. Masing-masing perusahaan melakukan kesiagaan sendiri-sendiri, masing-masing komunitas melakukan kesiagaan sendiri-sendiri, ya, karena sesungguhnya pemberi pertolongan darurat itu terbatas sekali. Tidak mungkin kita misalkan berharap pada Palang Merah, gitu, berharap pada Pramuka, berharap pada BPBD, tidak bisa. Kalau bisa lakukanlah sendiri-sendiri supaya penanganan kedaruratan bisa kita lakukan. Sampun Mbak Widya, saya tidak banyak-banyak. Harapan saya nanti biar berkembang diskusinya. Terima sangat Prof. Adiheru untuk presentasi dan pengantar mengenai keterkaitan kerja dan disaster yang terjadi di sekitar kita. Nanti Bapak Ibu, monggo kami persilahkan apabila ada pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan di chat room, atau juga bisa angkat tangan dengan mengaktifkan tombol raise hand pada chat, lalu kami akan mungkin apabila waktu berkesempatan, kami akan memberikan kesempatan pada Bapak Ibu untuk bertanya langsung. Kami akan memberi kesempatan kepada pemateri yang ketiga, yaitu Ibu Evi Widowati, SKM MKes, yang akan memberikan materi mengenai sekolah bencana. Ibu Evi Widowati ini tinggal di Kasihan, Bantul. Beliau merupakan dosen K3 IKN